Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ahibati fillah, kita melangsungkan membaca kisah perjanjian Hudaybiyah dan kita masih membaca atau selesai dari membaca utusan salah seorang kafir, Urwah ibnu Mas'ud Al-Thaqafi, yang dia telah menyaksikan benar-benar keanehan yang dia tidak pernah jumpai ketika Urwah menjadi delegasi orang kafir mendatangi Raja Romawi, kemudian Persia, lalu Najasyi, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di saat dia kembali kepada kaumnya, dia mengatakan, terimalah apa yang dia tawarkan ai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah memberikan arahan yang baik atau bagus. Kita langsungkan, qala faqala rajulun min bani Kinanah da'uni atihi. Seseorang dari Bani Kinanah mengatakan, biarkan, saya yang akan mendatanginya. Faqalu itihi, datangilah ia. Falamma ashrafa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat seseorang dari Bani Kinanah itu terlihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, hadza fulan wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budna fab'athuha lahu. Orang yang datang ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau mengenal siapa yang datang ke berikutnya ini. Ternyata dia adalah dari kaum yu'azzimun, kaum yang mengagungkan budn, yaitu binatang sesembelihan. Maka kirimlah beberapa sesembelihan kepadanya. Faba'athuha, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kemudian mengutus, artinya mengirim beberapa korban atau sesembelihan. Fastaqbalahul qaum yulabbun, ternyata kaum ai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam menyambut kedatangan orang tersebut dari Bani Kinanah dengan yulabbun, yaitu membaca talbiyah karena memakai pakaian ihram. Falamma ra'a dzalik, di saat utusan ini melihat hal itu, lalu mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, la yanbaghi lihaula ayyusaddu 'anil bait. Tidak pantas orang yang seperti ini untuk dicegah mengunjungi al-bait. Utusannya ternyuh melihat bahwa mereka menggiring binatang-binatang yang akan disembelih setelah umrah. Juga yang datang ini adalah orang yang benar-benar mengagungkan, memuliakan terkait dengan ibadah haji umrah tersebut. Faraja'a ila ashabi, lalu kembalilah ia kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Faqala ra'aitul budna qad qullidat wa usyirat wa ma ara yusadduna 'anil bait. Aku melihat binatang-binatang sudah dikalongkan dan sudah dikasih tanda, maka aku berpandangan mereka tidak boleh dihalangi menuju al-bait. Gagal lagi. Faqama Muqriz bin Hafs wa qala da'uni ati, faqalu itihi. Berkata Muqriz bin Hafs, biarkan aku mendatanginya. Mereka mengatakan, aku datangilah. Falamma asyrafa alaih, ketika Muqriz ini sudah datang kepada mereka,
qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza mukrizun bin Hafs wa huwa rajulun fajir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini Mukriz bin Hafs, seorang lelaki yang fajir, pelaku maksiat. Nabi alaihi salatu wassalam mengenal siapa itu Mukriz. Dia adalah rajulun fajir, seseorang pelaku dosa. Faja'ala yukallimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama huwa yukallimuhu idh jaa Suhail bin Amr. Maka di saat si fajir itu berbicara bersama Nabi alaihi salatu wassalam, datanglah Suhail bin Amr. Datanglah ketika Mukriz mengajak Nabi alaihi salatu wassalam berbicara, dan ketika sedang berbicara tiba-tiba datang Suhail bin Amr. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, qad sahala lakum min amrikum. Sungguh Suhail telah datang, dia akan memudahkan urusan kalian. Suhail dianggap oleh Nabi alaihi salatu wassalam orang yang memang punya kedudukan di kalangan Quraisy. Maka ketika Suhail datang, beliau mengatakan, sahala lakum min amrikum. Dia datang akan memberikan kemudahan pada urusan kalian. Faqala, lalu Suhail mengatakan, had uktub bainana wa bainaka kitaban. Ke sini, tulis. Ya, tulis antara kami dengan engkau. Antara kami dengan engkau perjanjian maksudnya. Fada'al katiba. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memanggil sang penulis, mengatakan, uktub bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bunyi perjanjian Hudaibiyah, tulis, menyebut bismillahirrahmanirrahim. Faqala Suhail mengatakan, ammar rahman fa wallah ma nadri ma huwa. Adapun ar-rahman, bismillahirrahmanirrahim, kami tidak tahu, kami enggak kenal siapa dia. Walakin uktub, akan tetapi tulis, kata Suhail, bismika Allahumma kama kunta taktub. Tulis dengan menyebut namamu ya Allah, tidak memakai bismillahirrahmanirrahim. Kama kunta taktub, sebagaimana biasa engkau menulis. Faqala al-muslimun yang menyaksikan penulisan perjanjian Hudaibiyah itu mengatakan, wallahi ma naktubha illa bismillahirrahmanirrahim. Muslimun jengkel, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, kata mereka, kami tidak akan menulis perjanjian kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, uktub bismika Allahumma. Rasul memerintahkan, tulislah. Artinya ngalah. Ya, bismillah, bismika Allahumma. Thumma qala uktub. Tulis, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hada ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Tulis, ini apa yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Faqala Suhail, fa wallah law na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait. Kata Suhail, demi Allah, kalau kami tahu bahwa engkau adalah Rasul Allah, kami tidak akan halangi engkau ke al-bait. Wala qatalna, kalau kami tahu engkau Rasul Allah, kami tidak akan perangi engkau. Walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Allahu Akbar. Akan tetapi tulis Muhammad bin Abdullah. Subhanallah. Jadi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diminta untuk janganlah menulis ini yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah, tapi tulis Muhammad bin Abdullah. Setelah permintaan Suhail, Nabi mengatakan, inni Rasulullah
wa in kadzdzabtumuni. Uktub Muhammad bin Abdullah. Ya wis. Aku ini adalah Rasul Allah. Walaupun kalian mendustakan aku. Tulis. Muhammad bin Abdullah. Ngalah lagi. Ya. Jadi tidak nulis Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Bismika Allahumma. Muhammad Rasulullah diminta untuk diganti. Jangan tulis Rasulullah. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak akan halangi engkau ke Al-Bait. Kami tidak akan perangi engkau. Kata si Suhail, ya, saya tetap Rasulullah walaupun kalian mendustakanku. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ngalah lagi. Barakallahu fikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala an takhlu bainana wa bainal bait fanatubu bih. Tulis, kalian membiarkan kami dan rumah Allah untuk kami tawaf padanya. Faqalu Suhail, wallah, demi Allah, la tatahaddatsul Arab anna akhadna daghatah. Demi Allah, kata Suhail, jangan sampai orang Arab ini berbicara kalau kami menulis perjanjian ini dengan penuh tekanan. Jangan sampai. Walakin minal amil mukbil. Kan tetapi tahun depan aja. Sudah sampai loh. Sudah pakai pakaian ihram. Sudah dekat dengan Baitullahil Haram. Ya. Coba antum bayangkan. Bagaimana ujian yang dihadapi oleh Rasul SAW dan para sahabat Nabi SAW. Ya. Ketika Rasul menyuruh. Termasuk dalam perjanjian. Kalian biarkan kami. Dengan Baitullah kami tawaf padanya. Kata Suhail, demi Allah, jangan sampai orang Arab berbicara, kami ini ditekan. Menulis perjanjian dalam kondisi ditekan. Walakin minal amal mukbil. Tapi tahun depan aja. Kata apa? Rasulullah menulis. Ya, tahun depan. Barakallahu fikum. Faqala Suhail. Suhail mengatakan, ala alla ya'tiyaka minna rajulun wa in kana ala dinik illa radattahu alaina. Isi perjanjian yang berikutnya. Kalau tiadalah seseorang datang kepada engkau dari kami dan dia masuk ke dalam agama engkau kecuali engkau kembalikan kepada kami. Isi perjanjiannya. Kalau ada orang masuk Islam, kalian kembalikan. Faqala al-muslimun. Muslimun yang tak sabar. Para sahabat Nabi mengatakan, subhanallah, kaifa yuraddu ilal musyrikin wa qad jaa musliman. Subhanallah, bagaimana akan dikembalikan kepada orang musyrik sementara dia sudah datang dalam kondisi muslim. Fa bainama hum kadzalik, di saat kemudian terjadi penulisan tersebut, idja'a Abu Jandal bin Suhail yursafu fi quyudihi. Tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail dalam kondisi yursaf. Yursaf, dibelenggu kakinya, fi quyudihi, dalam ikatan. Qad kharaja min asfali Makkah, dia keluar dari arah bawah, bagian bawah kota Mekah, hatta rama binafsihi baina azhuril muslimin. Dia datang dalam kondisi dibelenggu kakinya, sampai kemudian mendatangi muslimin, lalu melemparkan dirinya di hadapan muslimin. Allahu Akbar. Faqala Suhail, hadza ya Muhammad. Ini wahai Muhammad, awwalu ma qadaituka alaih. Inilah sekarang yang pertama kali aku putuskan di hadapanmu, antaruddahu, agar engkau kembalikan lagi kepada kami. Cerita Abu Jandal, barakallahu fikum, yang nanti Abu Jandal inilah yang kemudian bergabung menjegal di perjalanan bersama Abu Bashir. Abu Bashir, dia datang ke kota Madinah untuk masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Datanglah dua orang dari suku Quraisy untuk mengambil balik Abu Bashir. Rasul mengatakan, silakan Anda balik bersamanya.
Di perjalanan, satu dihabisi sama Abu Bashir. Ya, direbut pedang yang satu, disikat habis dua-duanya. Ke kota Madinah tidak bisa kembali. Ke sana juga tidak mungkin. Maka dia mengambil tempat yang selalu dipakai lalu lalang kafilah berdagang. Dia mengambil arah Sawahil. Sawahil, yakni pantai, barakallahu fikum, di situ ngecamp. Siapapun yang masuk Islam di kota Mekah bergabung bersama beliau, termasuk ini sekarang. Abu Jandal, barakallahu fikum, termasuk bergabung bersama Abu Bashir untuk menghabisi siapapun yang lewat dari orang-orang kafir. Dihabisi sama mereka, barakallahu fikum, sampai mereka menyerah. Sebelum perjanjian itu habis, sudah dicabut oleh mereka. Tidak usah kembalikan kalau ada orang Muslim kemudian masuk Islam, orang kafir masuk Islam, dicabut oleh mereka. Tidak usah dikembalikan. Ya, keuntungan barakallah. Tapi sekarang kita lihat prosesnya menuju demikian, bagaimana gundah gulananya muslimun. Kata beliau, faqala Suhail, hadha ya Muhammad, awal ma qadaituka alaih. Ini dia yang pertama kali engkau akan aku putuskan di hadapanmu untuk engkau kembalikan dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lam naqdil kitaba ba'du. Kami tidak akan membatalkan perjanjian setelah ini sekalipun. Faqala fa wallahi idzan la usalihuka ala syai'in abadan. Kata Suhail, demi Allah, kalau demikian aku tidak akan melakukan perjanjian bersamamu selama-lamanya. Barakallahu fikum. Karena tahu bagaimana kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajizhu li. Ya sudah, bolehkan dia buat saya. Faqala ma ana bimujizi. Kata Suhail, aku tidak akan membiarkan, membolehkan. Faqala bala fa'al. Ayo lakukan. Qala ma ana bifa'il. Saya tidak akan melakukan. Qala mukriz. Kalau mukriz ini kan kata Nabi rajulun fajir. Para pelaku, seorang pelaku dosa. Qala ajaznahu. Ya kami biarkan, bolehkan buatmu. Faqala Abu Jandal. Abu Jandal mengatakan, ya ma'syaral muslimin, uraddu ilal musyrikin, wa qad jitu musliman, ala tarawna ma lakitu, wa qad kana udhiba fillah adzaban syadida. Abu Jandal berkata, wahai segenap muslimin, apakah aku akan dikembalikan kepada musyrikin, sementara aku telah datang dalam kondisi muslim? Tidakkah kalian melihat apa yang aku dapatkan? Dan sungguh dia telah disiksa di jalan Allah Azza wa Jalla dengan siksaan yang sangat perih. Subhanallah. Qala Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab mengatakan, wallahi ma syakaktu mundu aslamtu illa yawma idin. Kata Umar ibn al-Khattab, demi Allah, saya tidak ragu mulai saya masuk Islam, kecuali pada hari itu saya ragu. Illa yauma idzin. Kecuali pada hari itu aku ragu. Kata Umar ibn al-Khattab atas keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Fa qultu ya Rasulullah, alasta nabi Allah? Wahai Rasul Allah. Dengan membawa keraguan-raguan, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alasta nabi Allah? Bukankah engkau adalah nabinya Allah? Qala bala. Qala qultu alasna 'alal haqq? Rasul menjawab, iya. Lalu saya katakan, kata Umar, bukankah kita ini di atas kebenaran? Wa aduwuna 'alal batil, dan musuh kita di atas kebatilan? Qala bala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Fakultu
ala ma nu'til daniyata fi dinina wa narji'u walamma yahkumullahu bainana wa baina a'daina. Atas dasar apa kita menyerahkan menyerahkan daniyah fi dinina, menjadi terhina dalam agama kita, lalu kita kembali ke Madinah sementara belum diputuskan oleh Allah antara kita dan musuh-musuh kita. Maksudnya perang, kalah menang. Ya. Kata Umar ibn Khattab, yaitu yang dimaukan. Faqala, Rasul menjawab, inni Rasulullah wa huwa nasiri walastu a'sihi. Sungguh aku adalah Rasulnya Allah, Dia pembelaku, dan aku tidak bermaksiat kepadanya. Qultu, kata Umar, awalasta kunta tuhaddithuna anna sana'til baita wa natufu bih? Bukankah engkau yang telah menyampaikan kepada kami bahwa kita akan mengunjungi al-bait dan tawaf padanya? Qala bala. Rasul mengatakan, iya. Apa akhbartuka annaka ta'tihil am? Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya setelah mengatakan, iya, benar, aku telah menceritakan kepadamu bahwa kita akan mengunjungi Baitullah dan kita akan tawaf padanya. Tapi pernahkah aku memberitakan kepadamu bahwa engkau akan mendatanginya tahun ini? Qultu la. Kata saya Umar, tidak. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bihi. Sungguh engkau akan mendatanginya wahai Umar, dan engkau akan tawaf padanya. Ini keraguan-raguan Umar diungkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ataitu Abu Bakar, tidak puas dengan itu. Dia mendatangi Abu Bakar. Faqultu lahu kama qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan sebagaimana yang aku ucapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa radda alaihi Abu Bakar kama radda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa. Abu Bakar menjawab, membantah, menolak sebagaimana menjawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam persis sama. Wazada, Abu Bakar menambahkan, fastamsik bi gharzihi hatta tamut. Pegang teguhlah, berpegang teguhlah dengan peninggalannya, dengan jalannya, hatta tamut, sampai engkau meninggal dunia. Fa wallah innahu la'alal haqqi. Sungguh dia berada di atas kebenaran. Qala Umar, fa'amiltu lidzalika a'mala. Fa'amiltu lidzalika a'mala. Saya kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan, kata Umar. Falamma faragha min qadiyatil kitab. Setelah selesai penulisan kitab hasil perjanjian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu wanharu thumma ihliqu." Fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala 3 marrat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada, bangunlah kalian, sembelih binatang-binatang ternak kalian. Ini belum umrah, belum ke Baitullah. Thumma ihliqu, bercukurlah kalian, gundul. Fa wallahi, demi Allah, tidak ada seorang pun yang bangun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, sampai beliau memerintahkan 3 marrat. Tidak bangun satu pun dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Mari kita dengarkan ceritanya. Falamma lam yakum minhum ahadun qama fadakhala ala ummi Salamah. Maka di saat tidak ada seorang pun dari sahabat bangunlah beliau, lalu masuk ke istri beliau Ummu Salamah.
Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Nabi bersedih. Bersedih menyebutkan kepada Ummu Salamah apa yang dia jumpai dari manusia minan nas, ai dari sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengarkan bimbingan wanita yang salihah. Apa kata Ummu Salamah? Faqalat ya Rasulullah, atuhibbu dzalik? Ya Rasulullah, apakah anda menginginkan mereka melakukan? Ukhruj, keluar. Thumma la tukallim ahadan kalimatan. Kata Ummu Salamah, wanita salihah, ya, memberikan ide kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau mengeluh, barakallahu fikum, ya, tidak kemudian Ummu Salamah semakin, ini satu pelajaran ya, tidak kemudian semakin menambah ketidakenakan. Wah, mereka sudah begini. Enggak. Ini wanita yang salihah. Barakallahu fikum. Ya, terkadang kan istri demikian, sudah sedih bawaan suaminya datang karena ada masalah, ditambah lagi, ya, menguatkan istrinya tidak dihibur. Ya, tapi dengarkan bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha memberikan penghiburan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan hal itu? Maka Ummu Salamah mengatakan, ukhruj, keluar. Keluar engkau. Engkau kemudian jangan berbicara kepada siapapun satu kata, kalimatan. Jangan berbicara satu kalimat. Hatta tanhara budnak. Sampai engkau yang menyembelih binatang ternak engkau, sesembelihan engkau. Wa tad'u haliqak, dan engkau memanggil tukang cukurmu, fayahliqu lak, lalu mencukur rambutmu. Faqamah. Rasulullah mengambil bimbingan istrinya yang salihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun, bangkit, keluar, dan falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik. Beliau tidak mengajak seorang pun berbicara sampai kemudian beliau yang melakukan itu. Nahara budnahu wada'a haliqahu fahalaqahu. Beliau menyembelih binatangnya, lalu memanggil tukang cukur. Falamma ra'an nasu dzalik, ketika orang-orang melihat beliau melakukan demikian, qamu fanaharu wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dhan hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma. Ketika orang-orang melihat beliau melakukan itu, semuanya bangkit, bangun, lalu kemudian menyembelih binatang-binatang mereka. Sampai sebagian mereka mencukur sebagian yang lain. Hampir-hampir mereka saling bunuh karena, ya, gemman, karena berdesak-desakan. Barakallahu fikum, melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Thumma ja'at niswatu mu'minat. Kemudian datanglah wanita-wanita yang mukminat, lari dari kota Mekah. Ya, mukminat lari dari kota Mekah, barakallahu fikum, yang meninggalkan suami-suami mereka yang dalam kondisi kafir kepada Allah azza wa jalla. Maka di saat itulah turun ayat Al-Quran, fa anzalallahu azza wa jalla, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin. Apabila datang mukminat, wanita-wanita mukminat berhijrah menuju kalian, maka ujilah keimanan kalian, dan Allah Maha mengetahui tentang keimanan kalian. Sampai kemudian balagha bi'isamil kawafir. Jangan kalian anggap pernikahan kalian itu sah bersama wanita-wanita musyrikin. Seketika turun ayat ini, fatallaqa Umar yauma idin imra'atai. Umar di saat itu ketika turun ayat ini menceraikan dua istrinya, kanata indahu fisyir,
Ya, ketika masih dalam keadaan musyrik. Fatazawwaja ihdahuma Muawiyah wal ukhra Safwan bin Umayyah thumma raja'a ila al-Madinah. Diceraikan dua istrinya, satu dinikahi oleh Muawiyah, yang lain dinikahi oleh Safwan bin Umayyah. Kemudian Umar ibn Khattab kembali ke kota Madinah. Wa fi marja'ihi anzalallahu alaihi. Sekembalinya ke kota Madinah, ini terakhir, turunlah ayat yang mengatakan inna fatahna laka fatham mubina ila akhiriha. Turunlah ayat, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu wahai Muhammad dengan nyata-nyata kemenangan. Faqala Umar mengatakan, afathun huwa ya Rasulullah? Apakah inilah kemenangan ya Rasulullah? Faqala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Faqala sahabat mengatakan, hani'an laka ya Rasulullah, fama lana. Nikmat, bahagialah engkau wahai Rasulullah, buat engkau, lalu buat kita mana? Kata para sahabat Nabi, fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, al-ayah intaha. Kemudian beliau mengatakan, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, ketenteraman di hati-hati al-mu'minin. Al-ayah intaha. Selesai, barakallahu fikum, terkait dengan pembahasan kisah Al-Hudaybiyah. Ya, tidak dibawakan oleh beliau rahasia dan hikam yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dari membaca kisahnya saja kita telah mendapatkan beberapa pelajaran berharga, barakallahu fikum. Kita tutup dengan akhir kata beliau, wa hadza akhiru tafsir suratil Fath walillahil hamd. Ini akhir dari tafsir surat Al-Fatah walillahil hamd. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Naqaltuhu min khattil mufassir rahimahullah wa afa anhu. Aku nukilkan dari tulisan al-mufassir, maksudnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah memaafkan beliau, dan selesai penukilannya pada 13 Zulhijjah tahun 1345 Hijriah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Amin. Biqalamil faqir ila rabbih Sulaiman bin Hamad Abdullah As-Bassam, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terakhir tafsir surat Al-Fatah, barakallahu fikum, wallahu taala alam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.